Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1993. Aku datang untuk mengantar hadiah. Apa? Palsu. Para petinggi klan Tokuma langsung berseru. Ya, benar. Identitas orang ini pasti palsu. Saat ini, serempak semua orang memandang Judas Franco. Judas Franco kebingungan. Ternyata ada kesalahan dengan identitas orang itu. Alasan utamanya adalah perhatian semua orang tertuju pada dewa pembunuh sederhana, sehingga mengabaikan orang lain. Apalagi hanya peran kecil. Siapa orang itu? Klan Tokuma bertanya. Judas Franco berpikir sejenak dan berkata, mungkin master yang memiliki hubungan dengan Nathan Clark datang untuk membalas dendam. Atau mungkin salah satu murid dewa pembunuh sederhana. Lagi pula, dia memiliki banyak murid. Gashi Tokuma dari klan Tokuma segera mengeluarkan banyak informasi dan data. Berdasarkan tempat pertempuran dan berbagai data dari pertarungan dengan 4 kekuatan besar, dewa pembunuh sederhana selalu bertindak sendiri. Orang ini tidak ikut berpartisipasi. Kalau begitu dia hanya pion kecil. Kita hanya khawatir berlebihan. Lagi pula jika dipikirkan, master apa yang bisa datang dari Neslandia? Apalagi datang untuk membalaskan dendam Nathan Clark. Setelah dipikir-pikir, tampaknya mereka terlalu tegang. Begini saja. Cepat cari tahu identitas orang ini. Juga, cari tahu di mana mereka sekarang. Cepat. Ketika Mentari Hitam ingin tahu kemana Nathan Clark dan Dewa Pembunuh Sederhana pergi. Seluruh dunia juga ingin tahu kemana perginya mereka berdua. Reputasi Dewa Pembunuh Sederhana mendominasi dunia. Terutama di Neslandia. Dia bahkan sangat populer. Semua orang mengira dia adalah penerus Nathan Clark. Tuhan baru saja membawa Nathan Clark pergi. Dan mengembalikan Dewa Pembunuh Sederhana yang menakutkan. Jika Dewa Pembunuh Sederhana bisa menyapu kekuatan besar di Pulau Leste, maka luka Neslandia karena kehilangan Nathan Clark akan sembuh. Richard, yang berhasil mereplika eksperimen Ernest Suarez, entah kenapa merasa tidak bisa berbahagia. Dewa Pembunuh Sederhana lahir entah dari mana. Bukan kabar baik baginya. Jika bukan karena tubuh energi Ernest Suarez versi rendah masih dalam pengawasan, Richard akan membawanya langsung ke Pulau Leste. Pergi. Aktifkan kekuatan kita di Pulau Leste untuk membantu mereka. Cari beberapa orang. Mungkin bisa memberikan sedikit kekuatan. Otoritas Richard saat ini sangat besar. Dia dapat secara sewenang-wenang memobilisasi kekuatan laboratorium para dewa di seluruh dunia. Dia diam-diam mengatur pasukan di Pulau Leste untuk membantu organisasi Mentari Hitam. Sekitar setengah jam kemudian, berita yang mengejutkan seluruh dunia datang. Dewa Pembunuh Sederhana muncul. Mereka sedang menuju organisasi Mentari Hitam. Meskipun tidak tahu kemana mereka pergi, organisasi Mentari Hitam menghela nafas panjang. Setidaknya Mentari Hitam tahu di mana mereka berada. Ini adalah kabar baik bagi mereka. Tidak perlu mencegah serangan secara tiba-tiba, yang membuat semua orang cemas. Mereka akan datang. Semuanya bersiap-siap, bersiap menghadapi musuh. Para pemimpin organisasi Mentari Hitam mulai memberi perintah. Apa kita perlu memberi tahu klan Yagyu? Seseorang bertanya. Tidak perlu. Percuma. Mereka tidak mungkin datang. Mereka tidak tertarik bergabung dengan kita. Ya, benar. Klan Yagyu selalu menganggap kita sampah. Kita tidak berguna. Bahkan ketika kita membunuh Nathan Clark, mereka mengira itu adalah jasa Richard dan tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka memiliki dukungan dari tetua. Setiap anggota mereka sombong setengah mati. Lupakan saja. Mari kita singkirkan Dewa Pembunuh Sederhana. Biarkan klan Yagyu melihat bahwa kita bukan sampah. Tidak berapa lama kemudian, Nathan Clark dan Dewa Pembunuh Sederhana datang ke markas Mentari Hitam. Tempat ini dijaga dengan ketat. Begitu keduanya tiba, semua jenis senjata dan master siap untuk menyerang. Para pemimpin Mentari Hitam keluar dengan master yang tak terhitung jumlahnya. Kami sudah menunggu kalian datang untuk menyambut kematian kalian. Gashi Tokuma dan yang lainnya tertawa. Judas Franco juga ada di antara mereka. Memiliki ekspresi rumit. Nathan Clark tertawa. Benarkah? Aku datang memberi kalian 2 hadiah terlebih dahulu. Buk. 2 mayat dilempar ke depan kerumunan.
Bab 1994. Tempat teraman di Pulau Leste. Tindakan tiba-tiba Nathan Clark mengejutkan seluruh organisasi Mentari Hitam. Apa ini? Dua mayat. Mayat siapa? Semua orang melihatnya. Pria tua berambut putih ini tidak dikenal. Tetapi tampak familiar. Hanya saja tidak bisa mengingatnya. Siapa dia? Mereka benar-benar tidak tahu. Bagaimana dengan mayat lainnya? Terlihat familiar. Seperti, gawat, astaga, bukankah itu jenius tak tertandingi Ken Yagyu dari klan Yagyu? Master pedang kecil nomor 1 di peringkat mentari. Mereka kembali memastikan. Benar itu dia, mayat ini ternyata adalah Ken Yagyu. Dalam waktu singkat, pikiran rumit melintas di benak semua orang. Dalam hati mengalami perubahan yang sama rumit. Dia Ken Yagyu. Dia, mengapa dia mati? Tidak mungkin. Setelah memastikan itu adalah mayat Ken Yagyu, mereka tidak dapat mempercayainya. Siapa yang bisa membunuhnya? Sungguh lelucon. Ken Yagyu tidak bisa diusik, apalagi dibunuh. Mayat itu tidak mungkin dia. Bukan dia. Tidak mungkin. Seseorang berseru terus-menerus. Tidak. Kalian lihat. Pedang di tubuhnya. Pedang 10 tinju. Ya. Ini pedang 10 tinju Ken Yagyu. Benar, yang lain bisa ditiru. Tapi pedang 10 tinju tidak mungkin. Apa kalian merasakan aura pembunuhnya yang kuat? Pedang 10 tinju tidak bisa berbohong. Ini adalah jasad Ken Yagyu. Pada saat ini, semua orang tersentak dan merasa kedinginan. Ken Yagyu ternyata sudah mati. Dia adalah orang terkuat di peringkat mentari. Dia mati. Ini. Setelah memastikan bahwa ini adalah kenyataan, semua orang sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir terbang keluar. Sangat sulit dipercaya. Lalu siapa mayat satu lagi? Pada saat ini, seorang lelaki tua di organisasi Mentari Hitam tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia. Bibirnya gemetar. Butuh waktu lama baginya untuk berbicara dengan jelas. Aku ingat dia. Dia adalah tetua klan Yagyu. Master pedang Kazuya Yagyu. Apa? Ucapannya sangat mengejutkan. Begitu ucapan ini keluar, kulit kepala semua orang mati rasa. Dan bola mata mereka hampir terbang keluar. Kejutan yang diberikan Ken Yagyu pada semua orang sudah cukup kuat. Sekarang datang kejutan yang lebih berat. Mayat Master pedang Kazuya Yagyu. Kamu tidak salah lihat. Bagaimana bisa tetua klan Yagyu mati? Seseorang bertanya. Aku cukup beruntung bisa bertemu master pedang sebelumnya. Aku mengenalinya. Itu dia. Itu benar dia. Mayat Ken Yagyu juga ada. Setelah diingatkan oleh lelaki tua itu, semua orang dengan cepat meninjau masalah ini di benak mereka. Mayat Ken Yagyu telah dipastikan. Maka mayat Kazuya Yagyu tidak akan palsu. Ya Tuhan, langit telah runtuh. Dua orang terkuat di Pulau Leste sudah mati. Siapa yang melakukan ini? Para konselor klan Tokuma merespons satu persatu. Mengapa belum lama dewa pembunuh sederhana menghilang? Kemana mereka menghilang dengan waktu begitu lama? Mereka mengirim begitu banyak orang untuk mencari keberadaan keduanya. Dicari kemana-mana, tapi hanya ada satu tempat yang tidak mereka cari. Klan Yagyu. Dalam pandangan siapapun, klan Yagyu adalah tempat teraman. Jadi tidak perlu mencari ke sana. Tapi yang tidak disangka siapapun adalah justru klan Yagyu yang mereka kunjungi. Mengerti. Semuanya sudah bisa dimengerti. Selama kedua orang ini menghilang, mereka pasti pergi ke klan Yagyu. Tapi kekuatan bertarung mereka terlalu kuat. Bukan. Ken Yagyu dan Kazuya Yagyu sudah mati. Jadi klan Yagyu sudah musnah. Ini terlalu menakutkan. Bukan. Semua orang memandang dewa pembunuh sederhana yang tidak jauh. Melihat bahwa dia berlumuran darah dan napasnya lemah. Jelas dia terluka parah. Sebelum dewa pembunuh sederhana menghilang, dia tidak bernoda. Sekarang dia terluka seperti ini. Dia pasti telah memusnahkan klan Yagyu. Meskipun dewa pembunuh sederhana cukup kuat, bahkan membunuh klan Yagyu. Tapi sekarang dia terluka. Bertemu dengan pasukan mentari hitam yang kuat. Dia pasti akan mati. Bersambung.